Shalom dan puji Tuhan saudara, sekali lagi kita boleh bertemu bersama di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Tempat Kudus Perjanjian Baharu. Untuk memulai saudara, saya mengundang semua kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada saat ini kami sangat bersyukur karena Engkau bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, terima kasih karena terus bersama dengan saya di dalam ringkasan Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Dan terima kasih karena Anda tetap setia di dalam mempelajari Sekolah Sabat kita masing-masing. Nah saudara, pertanyaan utama pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, mengapakah Tuhan menghendaki orang Israel membina tempat kudus? Apakah yang tempat kudus itu ajarkan kepada kita tentang Kristus sebagai pengganti kita? Apakah yang Yesus lakukan di surga sebagai wakil kita? Juga seperti biasa saudara, di screen Anda lihat ayat-ayat yang pastinya akan menolong kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 15 yang mengatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bahagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki banyak persamaan. Namun, perbezaannya menunjukkan bahwa yang pertama hanyalah bayangan dari realiti yang kedua ini. Ini perbezaan perjanjian lama dan perjanjian baru tersebut. Secara ringkas saudara, kita lihat di screen. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita perhatikan, perjanjian lama itu berlaku di Gunung Sinai, Ibrani 12. Kemudian perjanjian baru berlaku di Gunung Sion. Kemudian perjanjian lama menyebutkan bait suci duniawi. Dalam perjanjian baru menyebutkan bait suci surgawi. Kemudian di dalam perjanjian lama, korban yang tidak sempurna itu ada, ya, seperti hewan. Dalam perjanjian baru, korban yang sempurna itu Yesus Kristus. Kemudian imam yang tidak sempurna di dalam pelayanan di bait suci pada zaman atau perjanjian lama. Namun dalam perjanjian baru, imam yang sempurna itu yaitu Yesus sendiri yang tidak pernah berdosa. Dalam ringkasan ini kita melihat ada perbezaan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu, yaitu dalam perjanjian lama seperti ia bayangan, ya, yang akan terjadi seperti yang dinyatakan dalam perjanjian baru. Itu makanya untuk membahas, mempelajari Sekolah Sabat kita lebih dalam, kita akan membagikan pada 5 topik seperti yang Anda lihat di paparan di screen. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu Tuhan inginkan hubungan yang erat dan penuh kasih sayang dengan umatnya. Bagaimana hubungan ini boleh terjadi? Apa tindakan Tuhan dalam hal ini? Keluaran 25 ayat 8 mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Apakah saudara melihat ada satu hubungan di antara Tuhan dan manusia dalam ayat ini? Saudara, itu jelas. Tuhan mengatakan apa? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya apa? Supaya aku, Tuhan, akan diam di tengah-tengah mereka. Imamat 26 ayat 11 dan 12 juga mengatakan, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dari 2 ayat yang kita baca sebentar tadi,
kita boleh diyakini bahwa alasan utama Tuhan meminta Israel untuk membangun tempat kudus adalah untuk apa? Tinggal bersama dengan mereka. Tetapi bagaimana Tuhan yang kudus dapat hidup di antara orang-orang berdosa? Penyelesaiannya adalah dalam bait suci itu sendiri. Bagaimana? Semua upacara dan ritual diciptakan untuk membawa pengampunan, pengudusan dan pemulihan bagi orang-orang. Pada ketika itu, inilah yang terjadi di dalam bait suci dunia. Dengan cara ini, Tuhan dapat memiliki hubungan yang dekat dan penuh kasih sayang dengan mereka. Artinya saudara, di sini Tuhan menginginkan adanya hubungan Tuhan dengan manusia itu. Bagaimana dihubungkan? Melalui satu ritual atau satu upacara yang dilakukan di dalam bait suci dunia. Kita langsung ke topik yang kedua, yaitu manusia berdosa, maka perlu persembahan korban dan penerimaan. Mengapa dan bagaimana ini dilakukan? Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah adalah unsur utama dalam proses pengampunan. Darah binatang harus tercurah menggantikan darah orang berdosa. Darah itu dipercikan di tempat kudus. Jadi dosa itu secara simbolik dipindahkan ke sana. Pada saat itu, orang yang berdosa dipulihkan dan dapat memiliki persekutuan penuh dengan Tuhan. Namun demikian, darah tidak dapat menghapus dosa dengan sendirinya. Tetapi itu adalah simbol darah anak domba Allah, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Topik yang ketiga, yaitu Yesus menjadi pengganti orang yang berdosa. Mengapa Yesus? Bagaimana ini Yesus lakukan? Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, pengorbanan haiwan itu bersifat nubuatan. Semuanya menyatakan pengganti kita, Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal yang ke-53, kita boleh mempelajari dan mengetahui bahwa Dia, Tuhan itu menanggung penyakit kita. Sebagai pengganti, inilah yang Yesus lakukan. Kemudian Tuhan menderita duka cita dengan kita. Dia menyembuhkan kita dengan bilur-bilurnya. Tuhan menanggung dosa-dosa kita padanya. Dia menebus kita, orang-orang yang berdosa. Dia menanggung kesalahan kita. Dia berdoa untuk pelanggaran kita. Saudara, Anda lihat sendiri bagaimana Yesus itu sebagai pengganti kita. Yesus lakukan itu karena Dia mau ada satu hubungan yang akrab. Dia mau supaya semua kita beroleh keselamatan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, pengganti adalah kunci dari rencana keselamatan. Dalam perjanjian lama, orang-orang berdosa layak untuk mati, tetapi mereka digantikan oleh seekor hewan yang mati menggantikan mereka. Kemudian dalam perjanjian baru, kita juga layak mati, tetapi kita digantikan oleh Yesus yang mati menggantikan kita. Tuhan menerima Yesus sebagai pengganti kita dan mengampuni kita, memulihkan kita, dan memberi kita hidup yang kekal. Inilah artinya saudara, pengganti itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak ada orang yang begitu berdosa sehingga Tuhan tidak dapat menerima Yesus sebagai pengganti mereka.
Karena itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Topik yang keempat, Yesus menjadi imam besar kita. Bagaimana ini terjadi? Apa yang imam ini lakukan? Ibrani 8 ayat 1 hingga 2 mengatakan, inti segala yang kita bincangkan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Pada saat haiwan itu mati, orang berdosa diampuni dan boleh pergi. Namun, ritual itu terus berlanjutan. Imam harus melayani dengan darah haiwan itu. Inilah yang mereka akan terus lakukan pada ketika itu. Dengan cara yang sama, kematian Yesus di kayu salib berarti pengampunan bagi kita. Namun, pekerjaan Yesus untuk kepentingan kita tidak berakhir di situ. Bait suci duniawi hanyalah suatu bayangan, suatu simbol bait suci surgawi yang sebenarnya. Yesus membawa darahnya ke bait suci yang sesungguhnya. Dia adalah imam besar kita. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yang terakhir, topik yang kelima, Yesus melayani di bait suci surgawi. Apa makna pelayanan Yesus di bait suci surgawi? Ibrani 9 ayat 24 mengatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran sahaja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Apakah pelayanan Yesus di bait suci surgawi? Pada dasarnya, dia menjadi pengantara bagi kita di hadapan Tuhan. Dia adalah perantara antara langit dan bumi, antara manusia dan Tuhan. Yesus adalah satu-satunya manusia yang dapat datang ke hadapan Tuhan tanpa dosa sama sekali. Dia adalah korban dan perantara korban dan imam. Dia meminta Bapa untuk menerima hidupnya yang tidak berdosa sebagai ganti hidup kita yang berdosa. Tidak peduli seberapa berdosanya mereka, perantaraannya adalah satu-satunya harapan kita sekarang dan pada hari penghakiman. Pena inspirasi juga menjelaskan kepada kita. Imam di tempat suci mengarahkan doanya dengan imam ke takhta pendamaian yang tidak dapat dilihatnya, mewakili umat Allah yang mengarahkan doa mereka kepada Kristus di depan takhta pendamaian di bait suci surgawi. Mereka tidak dapat melihat perantara mereka dengan mata alami, tetapi dengan mata iman mereka melihat Kristus di hadapan takhta pendamaian dan mengarahkan doa-doa mereka kepadanya, dan dengan kepastian mengklaim jaminan dari perantaraannya. Jadi saudara, dari pelajaran yang kita pelajari pada minggu ini, kita boleh membuat kesimpulan bahwa sistem pengorbanan perjanjian lama diganti dengan yang baru. Bukannya binatang yang dikorbankan oleh para imam yang berdosa di tempat kudus di dunia. Sekarang kita mempunyai Yesus, korban sempurna kita. Dia mewakili kita di hadapan Bapa di tempat kudus di surga, yang menjadi dasar perjanjian baru dan janji-janjinya. Demikianlah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini, saudara. Semoga ini boleh membantu setiap kita di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir memberikan kami pengertian, sehingga pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini menjadi bekal kepada kami untuk menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Tuhan karena mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih, pertemukan kami semula di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu depan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.